Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatun Najmah dari PAIF. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teosofi dari materi pertama sampai dengan materi keempat. Materi pertama yaitu pengertian dan sejarah perkembangan Teosofi. Teosofi berasal dari kata Inggris yaitu Theosophy yang biasa dikenal sebagai teologi yang artinya Tuhan, dan Sophia yang biasa dikenal sufisme atau tasawuf yang artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teosofi adalah pengetahuan yang didasarkan pada unsur-unsur ketuhanan, pengetahuan kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Pengertian teologi. Teologi adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan yang dalam praktiknya dipakai untuk mengetahui doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran aliran agama. Kemudian, sejarah dan perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Pada periode ini merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban Islam, karena pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Contoh, terjadinya gempa bumi. Pada masa itu, orang beranggapan bahwa dewa bumilah yang sedang menggoyangkan kepalanya. Kemudian yang kedua ialah zaman Islam. Zaman Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian pada masa Ali ini banyak menimbulkan permasalahan, sehingga muncullah beberapa aliran setelahnya, seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Aswajah, dan Jabariyah. Selanjutnya adalah Sufisme atau tasawuf, yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Adapun sejarah dan perkembangannya, yaitu mulai dari masa pembentukan pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada fase ini disebut fase zuhud, yaitu sikap zuhud para sufi salafi yang merupakan awal kemunculan tasawuf. Kedua adalah masa pengembangan pada abad ketiga dan 4 Hijriah. Fase ini bercorak kefanaan yang menjurus kebersatuan hamba dengan Khalik. Ketiga yaitu masa konsolidasi pada abad kelima Hijriah. Fase ini memperkuat tasawuf dengan Al-Quran dan hadis. Keempat adalah masa falsafi pada abad ke-6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi yang memadukan antara rasa dan akal. Kelima yaitu masa kemurnian pada abad ke-7 dan 8 Hijriah. Fase ini ditandai dengan bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral serta penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan kemudian dilanjut pada abad ke-9, 10 dan setelahnya. Pada masa ini ajaran tasawuf mulai memudar di dunia Islam. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf falsafi sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu tasawuf artinya kecintaan atau kebijaksanaan terhadap Tuhan, sedangkan filsafat artinya akal atau pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf falsafi adalah penggabungan antara rasa dan rasio. Yang pertama ialah jejak Al-Ghazali. Pemikiran tasawuf falsafi menurut Al-Ghazali dibagi menjadi 4 tasawuf. Yang pertama adalah tauhid, yaitu ikrar tentang tidak ada Tuhan selain Allah, serta ungkapan hati tentang hakikat Tuhan yang satu. Al-Ghazali menegaskan bahwa tanda tumbuhnya tauhid ialah munculnya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyerahkan segala urusan diri sendiri hanya kepada Allah. Kedua ialah mukhafah atau ketakutan. Takut kepada Allah bisa dialami oleh setiap manusia. Ketakutan itu terjadi karena melihat dan menyaksikan keagungan Allah dan juga karena banyaknya dosa yang dilakukan hambanya terhadap Tuhannya. Yang ketiga adalah ma'rifah. Ma'rifah artinya pengetahuan, yaitu sebagai pengetahuan yang tak mengenal keraguan, sebab yang menjadi objeknya adalah Tuhan. Jika disebut ma'rifatullah, maka artinya pengetahuan tentang Allah, sedangkan orang yang mencapai ma'rifah disebut arif. Dan yang keempat adalah mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Allah pun juga disebut al-wadud yang mencintai dan yang dicintai. Cinta adalah benih yang bisa tumbuh pada tanah yang subur. Ibaratnya, ketika seseorang mencintai Allah, maka cintanya akan abadi. Sedangkan seseorang yang mencintai harta dunia, maka itu semua akan sirna.
Yang kedua adalah jejak Ibnu Arabi. Pemikiran tasawuf falsafi menurut Ibnu Arabi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah wahdat al-wujud. Menurut faham ini bahwa setiap sesuatu yang ada memiliki 2 aspek, yaitu aspek luar dan dalam. Namun menurut faham aspek ini yang sebenarnya adalah aspek dalam atau Tuhan, sedangkan aspek luar adalah makhluk, hanyalah bayangan dari aspek dalam tersebut. Kemudian yang kedua adalah hakikat Muhammadiyah. Menurutnya ada tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya, yaitu wujud Tuhan sebagai wujud mutlak. Maksudnya adalah zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Dan wujud hakikat Muhammadiyah ini sebagai emanasi pertama dari wujud Tuhan, sehingga muncul segala wujud dengan proses tahapannya. Dan yang terakhir adalah wahdat al-adyan atau kesamaan agama. Ibnu Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsekuensinya agama yang tunggal dan semua itu milik Allah. Seseorang yang benar-benar arif merupakan orang yang menyembah Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Yang pertama, pandangan filosof mengenai Tuhan. Dalam KBBI, Tuhan mengandung arti sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah, yang maha kuasa, dan sebagainya. Filsafat ketuhanan ialah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal, namun juga saling melengkapi sebagaimana pengetahuan, mulai dari benda-benda di dunia yang dapat kita rasakan, seperti kesadaran manusia akan eksistensi Tuhan, baik wahyu maupun rasa pengalaman yang dipakai untuk membentuk persepsi tentang adanya Tuhan. Kedua, mengenai manusia. Beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia. Manusia adalah makhluk yang konkret, yaitu menaruh minat yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya, sehingga tidak ada henti-hentinya untuk selalu bertanya dan berpikir. Adapun salah satu tokoh, yaitu Aristoteles, yang mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya dengan berbicara berdasarkan akal pikirannya. Dan yang ketiga, mengenai alam. Alam ini diibaratkan seperti cermin yang buram dan seperti badan yang tidak bernyawa. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia untuk memperjelas cermin itu. Dengan pernyataan lain, alam ini merupakan madhab dari asma dan sifat Allah yang terus-menerus. Tanpa alam sifat dan asmanya akan kehilangan makna dan senantiasa dalam bentuk zat yang tinggal dalam kemujarodannya yang mutlak dan tidak dikenal oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah pandangan sufi mengenai Tuhan. Menurut Ibnu Arabi yang merupakan pencetus paham wahdat al-wujud, Tuhan merupakan realitas yang berbeda dengan alam. Oleh sebab itu, tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Untuk mengetahui realitas Tuhan, manusia sebagai subjek harus mengaktualisasikan bentuk Tuhan dengan memanifestasikan nama-nama Tuhan dalam diri manusia yang masih bersifat potensi tersebut. Yang kedua, mengenai manusia. Salah satu tokoh, Masterson, memahami keberadaan Tuhan melalui kesadaran manusia, sedangkan kesadaran manusia terkait dengan fenomena. Dan yang terakhir adalah mengenai alam. Kaum sufi selalu berorientasi untuk mencapai esensi Tuhan melalui kesadaran, termasuk ketika berhadapan dengan ayat-ayat fenomena alam. Salah satu tokoh filosof sufi yang memiliki pemikiran tentang teori kenabian ialah Ibnu Arabi. Secara tegas, ia menyatakan dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Namun secara nyata, yang menyatakan bahwa kewalian lebih utama daripada kenabian. Pernyataan tersebut mengindikasikan tidak adanya kesalahan antara pemikiran dan perbuatan. Ia berpendapat kesempurnaan dan kesucian hanya pada kewalian dan tidak ada pada kenabian. Bahkan ia menjadikan kenabian tidaklah mendapat sebuah ilmu pengetahuan selain dari pintu kewalian. Ibnu Arabi juga menjadikan para wali memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nabi, karena nama-nama wali adalah nama-nama Allah yang disebutkan dalam Asmaul Husna. Kemudian fungsi para nabi adalah menyampaikan kepada umat manusia apa yang baik dan buruk bagi keseluruhan diri. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak yakin bisa membedakan, sehingga ada salah satu dalil yang menguatkan bahwa manusia tidak pernah mengenal diri mereka adalah fakta Allah untuk mengutus Nabi untuk kesempurnaan akhlak manusia. Namun perlu diingat, pendapat Ibnu Arabi tidak bermaksud wali lebih sempurna dan lebih superior daripada Nabi. Namun dari sisi kewaliannya, Nabi lebih tinggi superior daripada sisi kenabian, karena kewalian lebih utama daripada kenabian.
Derajat kenabian tidak merujuk pada kualitas nabi, tetapi merupakan rahmat dan anugerah Tuhan. Yang kedua adalah menurut Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, nabi merupakan manusia yang di dalam dirinya terdapat keistimewaan, yaitu dia menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan memahami segala sesuatu yang ada di dunia, dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Manusia demikian dibentuk oleh jiwa dan badan yang baik tanpa ada kerusakan pada dirinya. Nabi memperoleh pengetahuan tidak lain dari Tuhan secara langsung. Selain itu, dapat diketahui bahwa ada sebagian manusia yang dapat mengetahui alam gaib pada saat tertidur. Kenabian dalam pandangannya adalah mereka yang terdapat dalam dirinya cahaya gaib tanpa melibatkan akal. Segala jenis komentator Al-Ghazali terhadap para filosof disebabkan oleh persoalan yang bertentangan dari kepercayaannya sebagai seorang ahli tasawuf. Akan tetapi sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa ia juga menentang orang-orang tasawuf yang mengatakan adanya kebangkitan rohani saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menetapkan bahwa kenabian adalah persoalan yang dapat diterima secara agama dan secara rasional. Hal itu dapat dilihat lebih dalam bahwa kenabian merupakan fenomena psikologis. Jadi dapat disimpulkan tentang perbedaan antara filosof dan sufi. Filosof ialah manusia pemikir dengan dalil-dalil rasional, sedangkan sufi bahwa semua itu tidak perlu didiskusikan, cukup dialami dan dirasakan, namun bukan melalui akal, melainkan dengan agama. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.